Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi mengajar sambil belajar. Kali ini kita akan membahas kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tonton terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Adik-adik semuanya, mungkin kita pernah membaca sebuah teks atau berita. Ketika kita selesai membaca, maka kita akan mendapatkan informasi atau sebuah pengetahuan yang baru. Tahukah adik-adik sekalian, bahwa untuk menemukan informasi yang ada dalam sebuah teks atau berita, dapat kita lakukan dengan cepat, cukup dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kita temukan dalam teks atau berita tersebut. Pengajuan pertanyaan ini digunakan untuk mempersingkat dan mempermudah kita dalam memahami dan mengidentifikasi sebuah teks atau berita. Pertanyaan yang diajukan tersebut kita kenal dengan istilah 5W tambah 1H. Apakah itu 5W tambah 1H? Berikut adalah penjelasannya. W yang pertama adalah what, yang artinya apa, merupakan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. W yang kedua, who, yang berarti siapa, merupakan kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam satu peristiwa. W yang ketiga, when, yang berarti kapan, merupakan kata tanya untuk menanyakan kapan terjadinya peristiwa tertentu. W yang keempat adalah where, yang artinya di mana, merupakan kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. W yang kelima, why, artinya mengapa, merupakan kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Kemudian yang terakhir, H berarti how atau bagaimana, merupakan kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya. Perhatikan teks berikut. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh wakil bangsa Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita coba memahami dan mengidentifikasi teks di atas dengan mengajukan pertanyaan. Pertama, kita ajukan pertanyaan apa yang menanyakan peristiwa atau hal yang terjadi, sehingga pertanyaannya adalah apa peristiwa yang terjadi, maka jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, kita ajukan pertanyaan siapa, yang menanyakan siapakah pelaku proklamasi tersebut, jawabannya adalah bangsa Indonesia. Ketiga, kita ajukan pertanyaan kapan, sehingga pertanyaannya adalah kapan proklamasi itu terjadi,
Maka jawabannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Keempat, kita ajukan pertanyaan di mana, yang menanyakan di mana suatu peristiwa terjadi. Sehingga pertanyaannya adalah, di manakah proklamasi itu terjadi? Maka jawabannya adalah di Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kelima, kita ajukan pertanyaan mengapa, yang menanyakan penyebab suatu peristiwa. Sehingga pertanyaannya adalah, mengapa peristiwa proklamasi terjadi? Jawabannya adalah, Jepang menyerah kepada sekutu akibat pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Terakhir, kita ajukan pertanyaan bagaimana, yang menanyakan bagaimanakah peristiwa itu terjadi, sehingga pertanyaannya adalah bagaimanakah peristiwa proklamasi itu terjadi, maka jawabannya adalah kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom. Kemudian Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga dengan adanya kesempatan ini bangsa Indonesia kemudian bersepakat untuk menyatakan kemerdekaannya dengan cara pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Adik-adik yang berbahagia, sekarang kita coba rangkum hasil yang kita peroleh dari pertanyaan yang kita ajukan. 1. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 2. Siapa pelaku proklamasi? Jawabannya adalah bangsa Indonesia. Ketiga, kapan proklamasi terjadi? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945. 4. Di manakah proklamasi terjadi? Jawabannya adalah Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kelima, mengapa proklamasi terjadi? Jawabannya adalah Jepang menyerah kepada sekutu akibat pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Yang keenam, bagaimanakah proklamasi terjadi? Jawabannya adalah ketika kota Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, Jepang kemudian menyerah. Sehingga dengan adanya kesempatan ini, bangsa Indonesia bersepakat menyatakan kemerdekaannya dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Adik-adik sekalian, selain digunakan untuk mengidentifikasi sebuah teks atau bacaan, kata tanya 5W1H juga biasanya dipakai untuk membuat sebuah peta pikiran dan juga untuk membuat sebuah tulisan atau karangan. Sekarang kita lihat contoh penggunaan kata 5W tambah 1H untuk membuat sebuah peta pikiran. Perhatikan teks berikut. Warga Kampung Serasi bergotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat. Gotong royong ini diikuti oleh seluruh warga mulai dari yang muda sampai yang tua. Semua orang bekerja dengan rajin tanpa komando. Gotong royong ini dilaksanakan sebulan sekali untuk mengantisipasi banjir yang sedang terjadi di perkampungan. Jika terjadi banjir, maka akan meninggalkan sisa kotoran yang bertimbun selama berhari-hari. Hal tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan warga kampung. Mereka bergotong royong dengan cara membersihkan saluran air yang melalui perkampungan, dan jika ada saluran yang rusak, dengan sukarela mereka saling memberikan bantuan dana untuk memperbaikinya. Sekarang mari kita buat peta pikiran dari bacaan di atas. Perhatikan gambar berikut. Untuk kata tanya, kalimat tanyanya adalah apa peristiwa yang terjadi? Jawabannya ada di kalimat pertama, yaitu Kampung Serasi bergotong royong. Untuk kata tanya siapa, kalimat tanyanya adalah siapa yang bergotong royong? Jawabannya ada pada kalimat pertama, yaitu warga Kampung Serasi. Untuk kata tanya kapan, kalimat tanyanya adalah kapan terjadinya gotong royong tersebut?
Jawabannya ada pada kalimat ketiga, yaitu setiap sebulan sekali. Kemudian untuk kata tanya, kalimat tanyanya adalah di manakah gotong royong tersebut terjadi? Jawabannya ada di kalimat ketiga, yaitu di sekitar perkampungan Serasi. Untuk kata tanya mengapa, kalimat tanyanya adalah mengapa warga kampung Serasi bergotong royong? Jawabannya adalah berada di kalimat keempat, yaitu untuk menghindari akibat buruk banjir bagi kesehatan. Terakhir, kata tanya bagaimana. Kalimat tanyanya adalah bagaimana warga kampung Serasi bergotong royong? Jawabannya ada pada kalimat terakhir, yaitu mereka membersihkan saluran air yang melalui perkampungan, dan jika ada saluran yang rusak, mereka dengan sukarela akan memberikan bantuan dana. Baiklah adik-adik sekalian, semoga kita semua paham. Jika ada saran, kritik dan pertanyaan atau permintaan video, silakan ketikkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.